Selamat pagi, Bapak, Ibu, Brothers, Sisters, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Dame. Saya dan suami saya, John Sinaga, dipercaya untuk memimpin jemaat kita di Bogor dan juga di Depok. Saya mengikut Yesus 22 tahun yang lalu, dan selama 22 tahun ini adalah perjalanan luar biasa bersama dengan Tuhan, penuh dengan warna, dan membuat saya selalu bisa tertegun, dan membuat saya bisa berhenti, dan membuat saya bisa menangis, dan buat saya bisa melihat bahwa segala sesuatu di dalam hidup saya itu adalah tentang Tuhan dan bukan tentang damai. Bulan ini bukanlah bulan yang gampang buat saya secara pribadi. Ketika mengetahui suami saya positif COVID, dan kemudian bagaimana kita harus memutuskan dia diisolasi karena latar belakang penyakitnya dia, itu membuat saya bingung sebenarnya di awalnya. Tapi saya nggak ngerti kekuatan saya dari mana menjalani semuanya. Pada saat yang bersamaan saya pun kena gejala flu, dan puji Tuhan walaupun saya flu dan batuk, saya dites, saya negatif. Saya lihat anak-anak saya, Deo anak saya yang nomor 2, demam selama 2 hari. Dan saya juga nggak ngerti bagaimana saya bisa sendirian. Dulu masih ada suami yang selalu nemenin ya. Sekarang saya sendirian untuk saya bisa ngecekin anak saya dan suhunya dengan tenang. Saya bisa kasih obat, saya bisa selalu berdoa, mendoakan dia, membuat anak-anak saya tenang. Itu saya juga nggak tahu itu kekuatannya dari mana. Kemudian saya bisa melakukan banyak lagi fungsi saya yang lain. Saya harus sendirian di rumah. Saya full semuanya, saya harus membereskan semuanya. Saya harus memastikan ruangan semuanya steril, semuanya bersih. Kita benar-benar lockdown di dalam, memastikan keadaan rumah itu benar-benar walaupun kita satu rumah, kita semuanya harus pakai masker, dan masker itu melekat 24 jam di mulutnya kita. Dan saya melihat hari-harinya saya selama 1 minggu ini. Saya merasa saya nggak tahu itu kekuatannya dari mana. Tapi kemudian ketika saya duduk diam dan kemudian saya melihat kembali, saya cuma bisa tertegun bagaimana Tuhan sudah menyiapkan saya. Saya tahu itu bukan kekuatan saya, tapi saya tahu itu Tuhan. Saya bersyukur saya punya Alkitab. Saya bersyukur Tuhan kasih firman-Nya. Ketika kita semua bersatu satu jemaat, kita membaca dari Kisah Para Rasul. Saya cuma diam bagaimana Roh Kudus itu bekerja di tengah begitu banyak hal yang terjadi di jemaat mula-mula. Itu memberikan saya satu keyakinan bahwa kalau Tuhan yang sama, juga Tuhan yang bekerja di dalam saya. Saya melihat ada banyak sekali good news yang terjadi di tengah segala kekalutan saya. Saya melihat cintanya jemaat kepada kami. Saya melihat orang bisa mengirim, gak kepikir sama sekali. Bahkan bukan cuma dari jemaat Depok dan Bogor, bahkan dari jemaat Jakarta itu bisa sampai mikir untuk bisa kirim ke kita, untuk kasih kekuatan kepada kita. Tiap orang WA saya dan bilang bahwa mereka akan mendoakan saya. Anak saya sangat semangat karena mereka bersyukur sekali waktu saya bilang bahwa nama kami itu didengar oleh Tuhan, karena ada banyak sekali orang yang mendoakan nama John, nama Dame, nama Deo, nama Kia, dan membuat anak-anak saya happy karena mereka tahu semakin banyak yang berdoa, Tuhan juga akan mendengarkan karena banyak yang memohon untuk kami. Dan itu membuat saya tenang. Tapi yang paling membuat saya tenang, itu buat saya tenang, tapi yang paling membuat saya tenang adalah saya tahu, karena Tuhan saya tahu. Ketika saya melihat kembali peristiwa salib, saya tahu Yesus saya itu memutuskan untuk memberikan nyawanya. Yesus tidak mati karena dia disalib. Ketika orang disalibkan, orang membutuhkan 2-3 hari untuk dia mati di atas kayu salib. Tapi Yesus cuma membutuhkan 3 jam dan dia memberikan nyawanya. Itu berarti Yesus memutuskan. Ketika Yesus memutuskan untuk dia mau disalibkan, dia memutuskan untuk mengosongkan dirinya. Yesus memilih untuk mengosongkan dirinya, merelakan nyawanya untuk seorang damai. Kalau Yesus merelakan nyawanya untuk seorang damai, siapa saya untuk saya mempertanyakan setiap hal yang terjadi di dalam hidup saya? Apa yang saya lewati tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Yesus lewati. Saya di sini masih banyak disupport.
Tapi Yesus harus melalui semuanya sendirian. Tapi dia tetap memutuskan untuk mengasihi saya. Itu menjadikan kekuatan buat saya. Pegangan saya adalah itu. Setiap kali saya berdoa, saya lihat salib di depan saya. Saya membayangkan Yesus ada di sana dan membayangkan wajah saya ketika dia harus melewati itu semua. Dan itu membuat saya tahu bahwa segala kekuatan saya itu dari Tuhan. Saya tenang, itu karena Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus mengerjakan di dalam saya dan melalui saya, karena dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup saya. Dan itu adalah janjinya. Dan itu akan saya pegang terus. Itu kekuatan saya. Saya bilang sama Tuhan, apapun boleh terjadi Tuhan, asal selama Engkau bersama dengan saya, memegang saya dan memeluk saya, I am okay. And I am okay sampai sekarang. Karena salib itu adalah kekuatan saya. Brothers dan sisters, saya tidak tahu apa yang kita lewati. Mungkin ada banyak sekali masalah. Mungkin masalah beruntun. Mungkin financial. Mungkin orang menyakiti kita. Mungkin masalah orang-orang yang begitu sudah kita lakukan yang terbaik buat mereka, tapi mereka tidak pernah mau menerima kita. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya satu hal. Tuhan kita tahu. Dan itu sudah cukup. Tuhan kita tahu dan Tuhan kita memutuskan. Dan Tuhan kita tetap memutuskan untuk menyelamatkan. Walaupun ada begitu banyak hal yang berat yang harus dia lewati. Karena itu saya mengajak untuk kita semua di sini. Mari untuk tetap benar. Mari untuk mengambil kekuatan dari firman Tuhan. Mari ambil kekuatan dari salib. Untuk tahu bahwa ketika Yesus punya kendali dan ketika Yesus tahu, itu sudah cukup buat kita. Amen.